Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Cindra Aiska Putri Zika. Hari ini saya akan berbagi sesuatu yang paling penting untuk kita renungkan bersama. Sebelumnya, pernah nggak kita melihat seseorang dengan disabilitas lalu secara refleks bilang, kasihan ya? Nah, di video ini kita akan membahas kenapa kata kasihan itu sebenarnya kurang tepat. Karena yang mereka butuhkan bukanlah rasa iba, melainkan kesempatan. Sama seperti kita semua. Jadi, yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman difabel sering tertinggal. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih sering dipandang sebagai kelompok yang lemah dan memerlukan belas kasihan. Cara pandang ini tumbuh dari apa yang disebut sebagai charity model, yaitu pandangan yang melihat difabel sebagai pihak yang hanya layak menerima bantuan. Akibatnya, hak mereka sebagai warga negara sering kali terabaikan. Banyak difabel yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang setara, dan akses terhadap fasilitas umum. Padahal kita memiliki landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang seharusnya melindungi mereka. Namun, kesadaran masyarakat tentang hal ini masih sangat rendah. Lebih jauh lagi, pola pikir ini memperkuat stigma bahwa difabel tidak mampu hidup mandiri. Mereka kerap dianggap sebagai beban, bukan sebagai individu yang punya potensi untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Padahal apabila diberi akses dan kesempatan yang adil, para penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang setara dengan warga negara lainnya. Inilah mengapa kita perlu mulai mengubah cara pandang dan memberikan ruang yang setara bagi mereka. Nah, ini dia akar permasalahannya, charity model. Kedengarannya seperti hal yang baik ya, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Charity model merupakan pendekatan yang memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam pola pikir ini, bantuan biasanya diberikan dalam bentuk uang, makanan, atau alat bantu, namun tidak disertai dengan upaya untuk memperbaiki sistem sosial yang belum adil. Akibatnya, penyandang disabilitas sering diposisikan sebagai pihak yang pasif, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan peran dalam masyarakat. Dampak dari pendekatan ini sangat besar. Charity model memperkuat anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu hidup mandiri. Mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Selain itu, model ini juga mengurangi tanggung jawab negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Bila paradigma ini terus dipertahankan, maka penyandang disabilitas akan terus terpinggirkan dan hak-haknya sulit untuk terpenuhi secara optimal. Selama kita masih terus melekat pada charity model, akan sulit bagi difabel untuk maju. Harus ada yang berubah. Charity model tidak dapat mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh penyandang disabilitas. Tantangan utama yang mereka alami bukan sekedar terletak pada kondisi fisik atau mental, melainkan pada lingkungan sosial yang belum inklusif dan sistem yang masih diskriminatif. Banyak fasilitas umum yang belum ramah difabel, peluang kerja yang terbatas, serta minimnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Model ini justru memperkuat ketergantungan dan mempersempit ruang gerak penyandang disabilitas dalam masyarakat. Lebih dari itu, charity model membuat masyarakat dan pemerintah lupa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua. Penyandang disabilitas seharusnya diberikan kesempatan untuk berkembang, bukan hanya dipandang sebagai penerima bantuan. Oleh sebab itu, kita perlu meninggalkan pola pikir ini dan mulai membangun masyarakat yang benar-benar inklusif. Dan inilah solusinya, Human Rights Model. Bukan sekedar wacana, tapi pendekatan yang benar-benar memberikan ruang dan hak yang setara bagi semua. Solusi yang perlu kita dorong adalah beralih ke Human Rights Model, sebuah pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang setara. Pendekatan
pendekatan ini tidak lagi berfokus pada kelemahan individu, melainkan menyoroti tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menghapus hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Human Rights Model sejalan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip utamanya adalah nothing about us without us. Artinya tidak boleh ada keputusan tentang penyandang disabilitas yang dibuat tanpa melibatkan mereka secara langsung. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita bisa mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah, adil, dan menghormati keberagaman yang ada di masyarakat. Lalu, apa peran kita? Kita sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa, dan generasi muda, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan paradigma ini. Mahasiswa khususnya dapat menjadi penggerak perubahan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengubah narasi yang selama ini penuh dengan rasa belas kasihan menjadi narasi yang menekankan hak, kesempatan, dan potensi penyandang disabilitas. Edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan melalui media sosial, diskusi, atau kegiatan kreatif yang mengangkat pentingnya inklusi. Selain itu, kita dapat mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memastikan fasilitas publik ramah difabel, serta memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sangat penting untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, agar kebutuhan mereka benar-benar didengar dan terpenuhi. Melalui kerjasama dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua. Bayangkan rasanya terus-menerus dianggap tidak mampu, padahal belum pernah diberi kesempatan untuk mencoba. Itulah yang hingga hari ini masih banyak dialami oleh teman-teman difabel, bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem dan cara pandang kita yang belum siap untuk memberi ruang. Mereka tidak butuh dikasihani, mereka butuh didengar, dilibatkan, dan diberi akses untuk berkembang dan berkarya. Perubahan besar selalu dimulai dari cara kita memandang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setelah ini kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berani berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.